ya udah orang tua aku mendukung setiap aku minta apa diiyain, kayak les piano iya, terus les gitar sempet sama Kak Arthur, kenal gak sih Kak Arthur? Kalau misalkan bicara soal God's door, kayak pintu dari Tuhan, namanya pintu dari Tuhan, kalau Tuhan udah buka pintu gak ada yang bisa nutup ya. Jadi waktu itu aku aku lagi berusaha kayak bisa nulis bahasa Indonesia tapi sehari-hari tapi nggak yang masuk tapi nggak iya kayak lagu-lagu misalkan Hindia kan bisa liriknya sehari-hari tapi nyambung gitu atau tadi ada pakai bahasa apa? Jepang ya? Nah yang sebenarnya tau gak sih yang bahasa Jepang itu bukan aku loh. Oke, jadi gimana ceritanya? Jadi tuh kayak ada orang fun fact nih, makanya untuk sekalian ini info ya, aku udah ngasih tahu ke publisherku sih, tapi belum diubah. Jadi fun fact ternyata ada penyanyi Jepang namanya Mima juga. Jadi dia masuk ke diskografi aku. Kemarin tuh, jadi itu sama sekali bukan aku. Karena kemarin juga banyak banget yang kontak aku gitu kayak, Mim, lo ngeluarin lagu Jepang? Kenapa? Karena gue lagi buka Spotify lo, tiba-tiba di nama aku ada masuk lagunya dia. Nah itu kan satu cewek rambutnya segini, poninya segini. Iya mungkin orang kira oh nih cover artnya Artsia. Padahal itu bukan gitu. aku. Iya kakakku juga bilang gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita misalkan ini technical stuff ya guys. Kalau misalkan kita masukin lagu ke publisher gitu, kalau kita punya nama yang sama, kadang-kadang tuh suka masuk ke diskografi itu orang. Makanya kayak waktu aku ganti dari Mima Utopia ke Mima, aku tuh cek dulu ada nggak sih yang namanya Mima? Ternyata nggak ada untungnya. Gitu. Untuk di Indonesia. Berarti nih orang Jepang nggak cek. Harusnya kamu cek pakai bahasa Jepang coba ngomong. Oke, berarti tadi kan editor udah tulis fun fact. Sekarang tinggal ganti. Ini bukan fun fact, ini klarifikasi. Kirain sad fact. Ini klarifikasi. Iya, jadi itu bukan laguku, bukan ternyata juga, ya. Bukan temen, bukan kenalan, bener-bener nggak kenal, tiba-tiba stranger lagunya tiba-tiba masuk. Kebetulan namanya sama. Semoga dari Flavor ini kita bisa mempertemukan Kak Mima dengan mereka yang Mima ada. Ya, kita akan hubungin. Mungkin di acara kita yang selanjutnya kita akan mempertemukan. Tapi nggak apa-apa sih, jadi kesannya aku kayak produktif ya, nggak nulis lagu Jepang gitu kalau orang nggak tahu. Tapi itu keren banget nih, si Mima bikin gebrakan baru. Tapi mungkin abis ini aku beneran nulis lagu Jepang. Beneran kan ternyata. Hai guys, ternyata beneran abis ini aku akan ngeluarin lagu Jepang. Semoga listener dia banyak. Jadi listener yang mau denger lagu dia malah ke gede-gede ke Spotify. Waduh. Bisa. Dan Mima sekarang lagi sibuk persiapan nikah ya. Iya. Gimana nih, ada ininya nggak? Biasanya kan orang kalau mau nikah tuh kadang ada tantangan. Tantangan nikahnya tiap orang tuh kan beda-beda nih. Iya. Tantangannya mungkin lebih kayak karena aku orangnya agak perfeksionis, sama seperti aku treat karya aku. Kenapa aku suka berkarya tuh ada jaraknya lama gitu ya, kayak lagu Tired, abis itu kan aku rilis EP tuh 2023 ya, 22 tahun lah jaraknya. Nah itu karena suka perfeksionis kan, nah mungkin Virgo banget ya. Iya ya. Tapi aku lagi berusaha untuk jadi cuek. Aku kayak dua ekstrim gitu antara perfeksionis atau nggak peduli sama sekali. Jadi nggak bisa tengah-tengah gitu loh yang kayak peduli tapi nggak perfeksionis gitu. Jadi mungkin masalahnya bukan dari luar, lebih dari diri sendiri kali. Dari luar sih aman-aman ya, puji Tuhan diberikan pasangan yang lurus-lurus lempeng-lempeng aja, dia nggak banyak mau. Nah mungkin lebih kayak tantangannya kayak hal kecil sih, bukan yang signifikan kayak misalkan mau bajunya kayak gini tapi belum nemu penjahit yang pas gitu-gitu. Tapi kalau tantangan di relationship-nya puji Tuhan belum, dan jangan sampai ya belum, nggak ada tantangan gimana-gimana. Paling karena kita dari karakter yang beda banget, aku extrovert banget, dia introvert juga, dan juga nggak suka ketemu banyak orang, jadi dia nggak suka ketemu kalian gitu. Bercanda. Dia langsung enak aja. Enggak. Kecuali kalian dia seneng. Di luar dari kita. Dikasih exception ya. Tapi intinya karena personality-nya beda, mungkin belajar untuk saling menghargai perasaan masing-masing ya. Jadi kalau misalkan dulu aku tipe orang yang, aku mau kesini nih harus ditemenin gitu kan. Sekarang jadi kayak udah tahu nih kalau pasangannya udah lelah secara emosional, kayak oh yaudah nggak apa, kamu nggak usah ikut karena udah capek ketemu orang. Menurut aku relationship akan lebih simple kalau kita bisa menghargai karakter dan personality masing-masing sih. Kita nggak berusaha mengubah. Kayak dia nggak berusaha buat aku jadi pendiam, aku juga nggak berusaah buat dia jadi cerewet, kayak jadi diri sendiri aja. Gitu. Semua menghargai dan saling melengkapi. Benar. Kepribadian si A dan si B saling melengkapi satu sama lain. Yes, that's right.
Karena banyak pasangan yang berantem karena kayak komplain, gue pengennya pasangan gue gini nih. Iya, banyak kalau menuntut, lu harusnya begini. Iya, dan gitu, pengen merubah pasangan kita atau membandingkan dengan orang lain. Padahal apa yang dia miliki yang mungkin kita sendiri nggak miliki itu dapat memperlengkapi kita. Betul. Seperti curhat hari ini. Kenapa? Kamu memang sebelumnya nggak bisa melengkapi. Tapi kita Gue langsung diem. bawaan host infotainment-nya keluar ya. Aduh, bahaya. Kamu dulu pengen diubah sama pasangan, jadi kamu nggak bisa diri sendiri. Jadi di pertanyaan selanjutnya. Narasumber Tolong kasus itu di-cut. atur mantan ya. Bukan gitu. Jadi panjang ya. Jadi panjang. Jangan abis ini ya Mima akan bikin podcast soal relationship. Oke. Aku suka banget. Bener. Aku juga tadi kan kamu nanya selain nyanyi sama nge-WhatsApp, aku sempat punya podcast tentang relationship. Wow. Terus udah gitu, udah selesai waktu buat podcastnya di Revivo, udah selesai episodenya. Nah, aku gak nyangka ternyata banyak banget anak muda yang struggling sama relationship sih. Jadi, that's why aku suka banget kalau di IG aku juga ngomongin relationship. Karena it's something that close to my heart aja sih. Karena menurut aku di saat kita punya hubungan yang sehat, itu ngaruh ke kehidupan kita yang lain kan. Karena banyak drama deh. Selain keluarga, biasanya anak muda tuh masalah paling besar kedua adalah hubungan. Nah, makanya aku suka banget ngomongin soal relationship. Nah, terakhir nih sebelum kita ke games ya, ada nggak sih lagu yang menurut kamu tuh menguatkan hubungan kamu banget nih? Hubungan sama Tuhan atau sama pasangan? Ya, karena tadi pertanyaan aku soal kamu lagi mau persiapan pranikah ini, persiapan nikah, ada nggak lagu yang mungkin menguatkan kamu di dalam hubungan kamu sama pasangan? Lagu yang menguatkan ya, paling ini sih lagu yang jadi theme song kita berdua ya mungkin ya. Boleh. Kita suka lagunya si Donna Maulana yang judulnya apa sih, yang cerita kita takkan seperti di layar. Ya, itu aku suka sih. Nggak tahu itu menguatkan atau enggak, cuman itu kayak a good reminder. Kadang-kadang kan kalau kita nonton film, apalagi aku anaknya film banget kan, kita jadi suka berharap cerita hidup itu kayak film gitu. Film tuh jadi patokan. Sedangkan film, movie, and real life itu dua hal yang berbeda gitu. Jadi buat anak-anak muda, apalagi nggak harus film sih, misalkan sosial media. Kadang-kadang sosial media itu jadi patokan, kita ngelihat influencer atau ngelihat YouTuber atau apa yang punya Standar TikTok gitu ya. Iya, punya relationship yang perfect atau apa, kita jadiin itu standar kita. Padahal kan cerita kita takkan seperti di layar kaca, kayak your relationship is your own story, nggak sama kayak di film. Itu saya suka lagu dia. Keren banget. Kalau Kak Elsa sendiri lagunya? Langsung tembak nih. I wanna, let me go home ya. Kenapa ini kan soal hubungan kok let me go home? Karena kan kamu pacar kan ada di kantor juga kan? Iya. Mungkin kalau bosan let me go. Pacarnya di sini. Pacarnya di sini. Dan kita langsung aja masuk ke sesi Guess This or That. This or that. Kacau. Oke, Kita akan ngasih beberapa ini ya pertanyaan dan kamu akan menjawab dari keduanya ini. Kamu pilih yang mana? Oke. Batagor atau somai? Siomay. Kenapa tuh? Karena Batagor ada tepung ya kan? Ada somai enggak? Ada lebih sehat dong. Oh, karena siomay lebih digoreng. direbus gitu ya? Iya dong. Kan Dikukus, Batagor ada. Dikukus, kok rebus. Dikukus ya, dikukus. Kenapa rebus? Juga banget rebus tadi. Karena kan kalau Batagor ada ini. Digoreng. Iya, kalau siomay kayak lebih Goreng. sehat aja. Oke. Masih relate. Relate. Masih soal makanan kentang atau nasi? Kentang, aku tuh suka makanan bule soalnya. Itu juga salah satu yang bikin aku beda sama pasanganku, dia suka banget makan Indonesia. Jadi kalau kita makan cantik, biasanya kan kalau date candlelight dinner jarang ya kayak ayam geprek kayak Makan santai udah langsung Makan kayak geprek Mima pakai gini. pisau gini ya. kayaknya nggak mungkin Makan Dia gepreknya nggak suka Mima makan gitu. cantik. Karena kalau makan cantik kan pasti steak ya nggak sih, pakai Iya. mashed potato. Aku suka banget makanan bule. Iya. Makanan Indonesia suka, cuma aku lebih suka makanan tuh kayak yang kayak lebih simple ya. chicken steaknya nggak, emang suka rasanya sih nggak tahu ya. Mungkin aku kayak bule kan. Mungkin kita nggak ada yang tahu ya di atas Mima. Iya, mungkin buyut aku ada. bulenya sedikit. Gue tuh kebiasaan sarapannya burgers, pizza. Burger. Kita nggak ada yang respon karena kita nggak, kasihan deh. Serah. Lanjut. Apa sih? Tadi aku benar nggak dengar kamu ngomong apa sih? Apa burger? Burger, pizza. Oh, burger tuh burger. Kita ngomong burger. Kenapa burger sih? Tolong yang editor tampilin video yang viral itu ya. Biasanya pagi sarapan apa? Nasi uduk nggak level sih. Gue biasanya burger atau pizza. Oh, itu ada videonya. Ada Itu video meme viral ya. Burger, pizza. Kirain kamu beneran nggak tahu how to spell burger. Enggak. Gue bercanda doang loh niatnya, bukan.
Adalah, lanjut pertanyaan selanjutnya deh. Gak relate karena nggak tahu jokesnya. Oke. Jadi nggak bisa ketawa. Ya, saya anak Gen Z sendiri di sini, guys. So muda nyebelin nih. Nah, salah lagi. Next. Modern atau vintage? Vintage. Kenapa nih? Baju, aku baju suka vintage. Suka yang dulu-dulu. Kamu lebih ini juga old soul juga. Dan aku mungkin nggak suka yang modern karena biasanya yang modern pasaran kan. Jadi aku lebih suka kalau pakai baju atau sesuatu yang kayak pengles dia ya. Iya. Sama musik juga suka vintage. Nyadar nggak sih lagu-lagu zaman dulu tuh lebih kayak liriknya tuh dalam banget. Walaupun zaman sekarang juga bagus, tapi aku suka lagu-lagu zaman dulu sih. Sama sih. Iya, jadi vintage. Short hair atau long hair? Nah itu selalu dilema aku sih. Karena kadang-kadang pas long hair pengen short, pas short aduh pengen long. Abis potong nyesel. Iya sih, tapi mungkin karena aku orangnya gerahan short sih. Tapi aku kayak lebih cocok. Jadi aku sukanya short, tapi kayak aku lebih cocoknya long. Mungkin karena aku chubby kan cocoknya long. Iya. Tapi iya lagi jadi aku chubby. Aduh, salah lagi gua. Nggak ikut. Salah lagi. Nggak ikut. Sengaja biar panik. Karena kan kalau cowok Panik nggak? ya, tapi aku sukanya suka short sih sebenarnya. Dia udah nggak mau ngomong lagi. Ini kita dari tadi editor bingung nggak sih kalau misalkan kita suara ketawa ganggu dieditin aja ya? Lebih tepatnya editor tuh senang karena gimmicknya kaku terus. Gak ada yang ke kalian. Tapi emang iya sih, nggak sih kalau kita cewek potong pendek nyesel, tapi pas panjang pengen potong, jadi bingung guys. Selalu jadi sama. It's also my case sama. Atau kan kita polling aja, aku bagusan short atau long? Komen di bawah, nggak penting ya pertanyaannya. Nggak apa-apa, rame-ramein komen kita lah ya. Ya soalnya dia aja di tadi ya, diem. Biar nggak kena lagi ya. Next, flat shoes atau heels? Flat shoes sebenarnya. Karena anaknya banyak gerak. Iya, sebenarnya kalau ada pilihan kayak sneakers atau apa sih kayak yang tinggal masuk Mary Jane, aku suka yang kayak gitu tuh. Jadi sepatu cowok. Simple gitu. Apa sih? Bukan Mary Jane. Kayak pentoffel gitu loh, tau kan? Kalau cowok, aku suka kayak gitu. Oke. Kita mulai masuk ke ini ya. Kayak serius nih. Enggak juga sih. Enggak juga sih. Soalnya dari berubah. Kita kayak jadi kayak serius nih kayak. Apa sih? Apa nih pertanyaan selanjutnya? Lebih suka take out atau homemade? Jadi kayak kamu masak di rumah atau kamu beli dari luar? Aku mau bilang homemade tapi pasti ketahuan bohong karena ada pasanganku di sini. Mungkin bisa kasih testimoni masakan Yemima. Take out sih Aku take out aja ya. Seringnya makan di luar sih kenyataannya, tapi lagi berusaha mau belajar masak biar bisa homemade. Kamu homemade ya? Kayak aku sering lihat dia masak. Dia sering buat story masak. Wah, masak air. Enggak dong. Masak air biar matang. Cakep. Ada, aku lihat loh dia jago masak ternyata ya. Kamu suka masak kayak gitu? Iya, saya suka masak. Boleh kita nggak dibawain sih hari ini? Habis Kenapa nggak dibawain? Habis ya. Udah mulai nggak boleh ya? Prioritas ya kita. Tolong ya, narasumbernya sini bukan saya. Enak sih dia soalnya dibully. Waduh, enak dibully. Bullyable. Lalu suka ngedate di luar atau ngedate di rumah? Di luar kali ya. Lebih suka di luar ya, jadi kayak jalan-jalan, mungkin ke tempat baru, sekalian buat nyobain konten, anak konten banget ya. Oh ya benar, bisa langsung follow Instagramnya Mimia di @heyitsmima. Yeay, langsung di follow guys supaya kalian bisa dapetin konten-konten Mimia tiap harinya. Yang pasti seru dan bermanfaat dan menginspirasi banyak orang. Yeay. Lanjut. Hotel atau camping? Kamu tebak. Hotel. Aku kayak pengen jawab camping biar gak kelihatan princess. Tumben kita chemistry pas. Ya boleh lah kali ini ya. Aku tuh kayak sebenarnya pengen membranding diri aku sebagai kayak wanita yang adventurous, yang suka camping, suka. Tapi itu dia, aku apa ya istilahnya ya, kompleks orangnya. Karena aku bilang aku suka tomboy, tapi princess juga at the same time. Princessnya tuh maksudnya gini, gak suka panas, gak suka susah. Jadi ngerti kan kalau camping kan panas, ribet, aku gak suka. Kalau di hotel kan enak ya, kalau mau makan tinggal room service, terus AC, tempat tidur empuk. Camping tidurnya nggak jelas, jadi ya hotel aja deh jujur. Kalau masak agak PR sih emang kalau camping ya. Iya, udah gitu juga panasnya itu sih, aku nggak kuat panas sebenarnya orangnya. Berarti campingnya harusnya di yang pegunungan luar negeri kali ya. Kalau camping, di Indo juga bisa sih. Kode Kev.
Dia padahal kan dia suka banget camping lagi. Dia anaknya suka kayak ke Gunung Bromo. Jadi memang ada perbedaan lah, ada perbedaan. Ya, disitulah mereka saling mengisi. Melengkapi. Lanjut. Free wifi everywhere atau free pizza kapanpun? Free pizza kapanpun lah ya. Bisa. Berarti kamu bisa di gunung tanpa internet? Kan kalau di gunung kalau rame-rame udah nggak main internet nggak sih? Pasti kita kayak boleh lah ya. Kali ini dia menjawab dengan oke. Oke. Free pizza nggak, karena aku suka makan sih. Kalau pilihannya free pizza atau free baju, kapanpun baju. Jadi kalau misalkan wifi sama makanan, makanan sama baju lebih nyebut. Ternyata baju adalah prioritas dia, guys. Oh iya, dia nggak butuh makan, dia nggak butuh makan. Berarti sandang pangan papan. Aku suka belanja tuh nggak sih? Aku suka banget fashion. Sebenarnya kalau aku nggak jadi musisi, mungkin aku fashion designer atau fashion stylist. Aku juga suka banget fashion soalnya. Jangan biarin Yemima galau karena dikit-dikit check out. Iya bener lagi. Nggak galau aja sih, emang suka check out aja. Nggak galau pun check out. Makanya ini suka pasanganku kayak, ayo ini kalau mau nikah harus hemat-hemat. Sedangkan aku yang kayak, YOLO, enjoy life. Aku YOLO kan YOLO ini pas kayak, iya ini lucu nih check out. Nanti takutnya udah nggak ada lagi. Duit bisa dicari, baju belum tentu ada lagi nih modelnya. Wow, new statement. Aduh, oke kita punya pertanyaan terakhir. Dituduh sebagai maling atau temenan sama buron? Temenan sama buron lah, kayak aku udah temenan sama buron deh sekarang. Bukan buron dan kejahatan hukum ya. Tahu. Temenku banyak buron loh. Masyarakat maksudnya kayak dimusuhi masyarakat gitu. Jadi temenan sama buron. Lebih memilih. Sampai paham cuman kita lanjut. Nggak, karena gini maksudnya kadang-kadang kita kan judge kayak misal aku tuh orangnya ya nggak tahu kenapa suka melihat sesuatu lebih dari yang kelihatan mata. Jadi contoh nih. Ini baru-baru ini aja nih kayak si Kevin cerita. Kevin tuh pasanganku, dia lagi makan di suatu restoran terus tiba-tiba ada rame gitu ngumpul. Ternyata intinya ada suatu bapak-bapak gitu dikerumunin masa gara-gara dia ngambil kotak amal. Oke. Kan kalau orang cuma ngeliatin cuma denger ceritanya dan ngeliat fakta kan kayak parah nih bapak ini. Cuma aku suka bertanya-tanya nih bapak ngambil karena apa nih? Jangan-jangan anaknya sakit. Atau istrinya lagi kecelakaan, kayak ngerti gak sih kayak ada story behind that. Benar, jadi aku nggak suka judge people cuman karena satu story atau karena kelihatan di kasat mata seperti itu, karena we never know what's going on inside. Jadi aku even buronan, kenapa dia jadi buron? Misalkan dia yang ekstrem gitu bunuh orang, kenapa? Jangan-jangan dia bunuh orang, nih orang lagi mau nyakitin mamanya, ngerti? Kita nggak tahu kan. Atau mungkin memang dia ada punya masalah secara psikologis ya atau semacamnya. Iya, jadi panjang ya kita. Gara-gara buron jadi kayak ada topik. Tapi emang bener, maksudnya kadang-kadang kita cuman kayak denger kata negatif satu gitu, buron langsung ini jahat nih gitu kan. Tapi kita nggak pernah tahu kan story behind itu apa gitu. Jadi kita nggak bisa nilai orang dari act-nya dia, tapi harus dari karakternya dia juga. Ya walaupun nggak menjustifikasi perlakuannya ya. Cuman aku tuh kalau berteman aku tipe yang berteman sama seorang. Bersahabat baru milih. Tapi kalau berteman sama semuanya temenan. Itu moto aku. Berdiri dengan banyak orang, duduk dengan beberapa orang. Maksudnya apa? Kalau berdiri kan kayak kita di pesta kan berdiri kita basa-basi ngobrol. Kayak duduk kan ini kan berarti kita udah deket nih. Jadi berarti kita udah deket kita udah deket nih. Kan abis itu kita berdiri lagi. Kenapa kamu jadi geser? Tiba-tiba geser. Ini kita berdiri jadi abis itu kita nggak deket lagi. Oke, siap. Cuma maksudnya intinya kamu harus bisa berteman sama siapa aja, tapi kalau bersahabat ya memilih, karena kan kalau bersahabat itu dia menginfluence kamu kan. Kalau sahabat kamu nggak bener, kamu prinsip-prinsip yang kamu punya jadi rusak gara-gara sahabat yang nggak benar. Tapi kalau berteman mah sama semuanya aja, jangan pilih-pilih. Betul banget. Itu tadi dari Yemima ya, dan abis ini Yemima masih akan bawain lagu lagi nih buat closingan kita ya. Thank you banget Yemima udah datang. Thank you so much, guys. Thank you banget. Semoga nanti kita ketemu lagi di event-event selanjutnya ya. Itu aja guys. So tetap stay di Flavor karena masih akan banyak episode-episode menarik setelah ini. Masih dengan saya Elsha dan juga Samuel. Flavor. Lots of flavor. One faith. Lagu ini aku persembahkan buat kalian yang suka merasa insecure dan gak pede. Ingat bahwa you are more than enough. I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that say I will never measure
just the sum of every high and every low. Remind me once again of who I am, because I need to know. Oh, you say I am loved when I can't feel a thing. You say I am strong when I feel I am weak. You say I am held when I am falling short, when I don't belong. Oh, you say I am yours, and I believe what you say of me. You say I am loved when I can't feel a thing. You say I am strong when I feel I am weak. You say I am yours when I feel